Kita ini adalah hamba kebenaran. Dan kita dalam keadaan siapa yang nggak puasa? Yang nggak puasa, yang nggak puasa. Berikanlah kami hari ini makan kami yang berilah kami makan kami yang secukupnya. Berarti walaupun kita puasa, tetap Tuhan pelihara kita secukupnya. Di dalam firman Tuhan sebagai hamba kebenaran, saya membaca firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 28 sampai 30. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dia adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran berharga bersama dengan Tuhan. Dan berilah kami hari ini makanan kami yang maksud dari pembacaan firman Tuhan ini supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan bagaikan peta dan teladannya. Jadi kalau saudara-saudara tidak berdoa akan apa yang kau makan dan minum, maka kamu melalaikan mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri. Sehingga kalau kau tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sendiri, pantas kau sakit. Pantas kau sakit karena tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi diri sendiri. Sedangkan Tuhan mengasihi kita. Masakan Tuhan Maha tahu rambut di kepalaku, bahkan tidak Tuhan izinkan jatuh atau tidak boleh jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Betapa berharganya kita ibu kaki. Jadi kalau ibu kaki tak sakit, harus ada pertanyaan. Saya juga kalau sakit ada pertanyaan. Jangan-jangan saya tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi diri sendiri. Kalau saya mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri, pasti apa yang saya makan dan minum Tuhan akan
apa yang saya makan dan minum pasti bisa menangkal segala sakit penyakit yang ada pada tubuh. Ya, jadi tanpa seizin Tuhan, rambut di atas kepalaku tidak boleh jatuh. Tanpa seizin Tuhan, saya pun tidak akan sakit. Apa Tuhan mengasihi saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, atau Tuhan izinkan saya sakit karena saya tidak sadar sebagai hamba kebenaran, tidak mentaati segala aturan dan perintah Tuhan. Nah, kita semua adalah anak sekolah minggu, yaitu yang ada di ruangan ini adalah sebagai anak-anak yang taat kepada pelajaran firman. Tadi malam saya renungkan ini. Saya renungkan, berarti saya harus menghitung apa yang boleh saya makan dan menghitung apa yang boleh saya minum. Karena tidak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah kau bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Masa itu saya lupakan? Masa sembarangan saya makan? Masa sembarangan saya minum? Jadi kalau kau puasa 24 jam, masa kamu merasa seperti diperintah-perintah saja? Kita berpuasa untuk carilah dahulu kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Kita mencari kerajaan Tuhan Allah pada saat kita puasa dan kebenarannya, supaya kita mengerti rambut di atas kepalaku terhitung dan berharga. Maka aku terpelihara karena Tuhan mengajar berdoa, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Oleh karena itu, jangan sembarangan makan. Kalau kau sembarangan makan, kamu menyakiti tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi kalau kamu sembarangan makan minum, maka kamu sakit, kamu tidak mengasihi Tuhan. Makanya kita puasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita puasa. Lagi berpuasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita tahu mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri, ya, termasuk orang lain. Jadi kalau kamu sakit-sakitan, pertanyaannya, kamu sudah mengasihi Tuhan? Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu mengasihi tubuhmu, apanya kau sakit? Apakah kau kurang tidur? Apakah kau salah makan? Atau pikiranmu di luar Tuhan, pikiranmu melayang-layang sehingga kau sakit pikiran, membuat kamu tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, menyakiti diri sendiri, tapi kau menyalahkan
juga tadi malam saya berpikir, bukan hanya saya berdoa untuk apa yang saya makan dan minum. Mudah kan? Oh, udah tersedia di meja makanan minuman, tinggal didoakan. Bukan itu. Saya harus betul-betul oleh hikmat dari Tuhan, makanan ini berguna hidup untuk aku, bermanfaat hidup untuk tubuhku. Kalau ini tidak saya pikirkan demikian, asal berdoa saja. Jadi urusan Tuhan sampai untuk berbuat apa saja boleh kubaca. Tidak demikian. Semua kita harus tahu apa yang pantas kepada makanan tubuh jasmani dan rohani, supaya jadi apa kebenaran. Jadi walaupun pengkhotbah di sini seperti patah-patah caranya, tapi intinya adalah ya dan Amin. Jadi saya bersyukur karena kebenaranlah yang dia sampaikan pada hari ini dalam kitab Roma pasal 6 itu. Haleluya. Saya menambahkan kepada saudara, tidak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tidak tahukah kau bahwa dalam dirimu ada roh Allah? Roh Allah berdiam dalam dirimu. Tahu, maka benarlah kamu ciptaan Tuhan bagaikan peta dan teladannya. Masa kamu sakit-sakitan? Tetapi tidak apa-apa. Kau diizinkan sakit supaya kamu lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengajar kamu, Rohnya akan mengajar kamu akan seluruh kebenaran. Jadi untuk kebaikan. Tetapi prinsip-prinsip dasarnya, kita berharga di pemandangan Tuhan, maka kita harus menjadi hamba, taat, setia, dan patuh kepada aturan firman. Amin. Amin. Jadi dengan kata lain, semua akan sehat walafiat. Haleluya. Dalam tubuh yang sehat, keselamatan